Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Apalagi di saat pandemi saat ini, dan di Jakarta juga udah mulai ada zona hijau dan lain-lain. Dan semoga kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Gimana sahabat Jundu Channel? Apakah masih tertarik dengan kisah-kisah teladan atau cerita-cerita riwayat-riwayat dari para salafus soleh? Kalau masih berminat, kita akan lanjut cerita ini, dan tentunya cerita ini masih banyak yang mengandung hikmah dari sebuah cerita ini. Dan cerita ini disampaikan dari guru ke guru sampailah kepada para waliullahnya. Dan pada konten kali ini, cerita ini berasal dari Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, disampaikan dalam majlisnya kepada murid-muridnya, kemudian muridnya mencatat cerita ini dan sampailah kepada murid-muridnya, sampailah kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kisah ini ada pada zaman Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Ada dua orang yang sedang bertikai. Taruhlah si A dan si B. Dia bertikai, berantem ya, sampailah kepada pengadilan. Di dalam pengadilan ini ditentukan kan kapan waktu sidangnya. Nah, ternyata waktu sidangnya itu masih ada beberapa hari. Antara si A dan si B ya, antara A dan B ini memiliki siasat dalam persidangan nanti. Si A ya, taruhlah namanya ini si A. Si A ini ingin menyogok si hakim. Nanti kelak pada saat persidangan dia bisa dimenangkan oleh si hakim. Kemudian si A ini belanja dah tuh. Si A belanja dengan segala keuangannya, dan ternyata si A ini hanya membeli 2 semangka. 2 semangka, dan 2 semangka ini yang besar yang akan menjadi hadiah untuk si hakim, berharap bisa dimenangkan. Tapi semangka bukan semangka. Ternyata si A ini, semangkanya ini di dalamnya itu dibolongin, kemudian diisi koin emas. Koin emas di penuh tuh. Jadi cuman luarnya doang bentuknya semangka, tapi di dalamnya isinya adalah emas. Sebanyak 2 buah semangka. Kemudian si B tahu bahwa si A ini bakalan curang, sehingga si B menyuruh orang untuk memata-matai si A apa yang dibawa untuk si hakim. Nah, si B ini udah memata-matain dah tuh, ngintip dah tuh, si A ternyata bawa 2 semangka, dikasih ke hakim. Kemudian hakim menerimanya. Nah, si mata-mata si B ini kemudian kan pulang tuh menemui si B. Dibilang ternyata si A ini membawa semangka doang. Wah, kata si B, sebaru semangka, gampang lah. Oke, nanti malam siapin, kita beliin tuh si hakim yang lebih mahal daripada semangka. Baru semangka, ya kan? Kemudian si B ini membeli dah tuh. Membeli apa? Membeli ayam. Tapi ayamnya bukan ayam biasa, dibeli ayam kalkun yang gede. Ayam kalkun yang gede 2 dibawa tuh ke hakim. Berharap nih, karena si A cuman bawa 2 semangka, dia merasa nih dia bawa 2 ayam kalkun, tentu harganya lebih mahal daripada buah semangka. Dia udah yakin nih si B bakal menang, ya kan? Kemudian dikasih tuh ke hakim. Nah, si hakim menerimanya juga. Nah, tibalah pada saat persidangan. Pada persidangan itu ya, dan selama proses, dan hasilnya adalah ternyata dimenangkan oleh si A yang membawa 2 semangka. Nah, si B ini pasti marah. Si B ini nggak merasa nih, wah nih gimana nih, padahal A nih bawa nih yang lebih mahal dari semangka. Akhirnya protes nih si B. Protes ke si hakim. Wah hakim, ini gimana sih? Kok
yang dimenangkan si A, sedangkan hadiahku lebih mahal daripada 2 buah semangka. Kemudian dijawab oleh si hakim, ya memang dia hanya memberi 2 semangka, tapi ketahuilah di dalam semangka itu ada banyak emas, banyak koin emas, sehingga tidak sebanding dengan 2 ayam kalkunmu, malah jauh. Nggak ada artinya tuh 2 ayam kalkun itu. Sedangkan 2 ayam kalkunmu, ya, itu hanya mengotori halamanku aja, nyampah aja. Kemudian si hakim melanjutkan lagi, dia mengatakan, imanuhum fi qulubihim, ya kan? Iman mereka ada di dalam hatinya. Maksudnya bukan arti dalam bahasa Arab itu, tapi maksudnya si hakim, semua bergantung pada isinya. Kalau tadi kan semangka kan ada isinya kan emas. Nah, ayam kalkun ya, cuman isinya kotoran dan daging. Ya jauh tempang dan lain-lain harganya. Nah, dari kisah ini, bagaimana sudut pandang sahabat Jundu untuk menilai apa hikmah daripada cerita ini? Ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa diserap dan diambil hikmahnya. Saya berharap, Anda berharap nih, sahabat Jundu bisa menulis komen di video ini, apa sih hikmahnya? Dalam cerita ini sangat banyak syarat akan makna, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dari sisi agama. Tulis di kolom komentar, nanti next pertemuan berikutnya kita akan Q&A atau akan kita bahas apa sih yang sebenarnya dalam makna itu. Ya. Oke, Ana Dairobi, terima kasih. Tetap ikuti kisah-kisah cerita teladan yang insya Allah akan menambah wawasan, ya, menambah keteladanan kita kepada para waliullah dan lainnya. Ana Dairobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.